Tiga pelaku perampokan minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diringkus Satreskrim Polres Metro Bekasi. Satu pelaku dihadiahi timah panas oleh petugas karena dalam aksinya pelaku selalu mengancam korbannya dengan senjata tajam. Tiga pelaku perampokan minimarket di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tak berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi. Salah seorang pelaku ditembak di kaki oleh petugas akibat setiap aksinya selalu melukai korbannya dengan senjata tajam. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang beraksi secara berkelompok mengancam kasir minimarket dengan senjata tajam jenis golok. Pelaku kemudian menguras uang 14 juta rupiah serta puluhan bungkus rokok. Usai menguras barang berharga dari dalam toko, para pelaku selanjutnya kabur melarikan diri. Uang hasil merampok digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bermain judi. Para pelaku telah melancarkan aksinya di 12 minimarket di berbagai daerah, diantaranya Bekasi, Kerawang, hingga Bogor. Tiga tersangka ini banyak melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Bekasi. Ada 9 laporan polisi dimulai dari 14 Juli 2023 sampai 18 April 2024 dan yang kemarin 17 Oktober. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 sepeda motor, helm, serta 2 senjata tajam jenis golok. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 265 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Penyergapan pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Protokol Kota Surabaya oleh polisi Jumat siang berlangsung dramatis. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran pelaku berusaha kabur dari kejaran petugas. Ya, meski anggota sempat terluka akibat terseret mobil pelaku saat melakukan penyergapan, namun pelaku akhirnya bisa diamankan. Beginilah suasana penyergapan pelaku curanmor yang terjadi di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Penangkapan yang dilakukan tim reserse kriminal Polsek Rungkut, Surabaya berlangsung dramatis. Pasalnya, anggota polisi yang sudah membuntuti pelaku terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang berusaha kabur dengan mengendarai mobil. Bahkan pelaku nekat menabrakkan mobil yang dikemudikannya ke arah petugas yang mengejarnya. Akibatnya 2 anggota polisi mengalami luka terseret mobil pelaku. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan sebelum kemudian berhasil menghentikan mobil pelaku dan menangkapnya. Diketahui pelaku sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Itu tadi, karena memang pelaku tidak kooperatif, sempat kami keluarkan tembakan peringatan sampai akhirnya harus ditangkap paksa. Pernah tadi ada anggota juga sampai terseret. Ya, gimana? betul, ya itu makanya tadi memang pelaku tidak kooperatif, dia sempat nabrak beberapa warga juga, termasuk juga anggota kami juga sampai luka-luka juga. Saat ini pelaku sudah diamankan bersama barang buktinya dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mencoba kabur dalam pengembangan pencarian barang bukti motor hasil curian, seorang pemuda pelaku pencurian motor ditembak polisi. Ya, pelaku dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan medis. RN alias Cadi, warga Kota Makassar yang merupakan pelaku curanmor di 4 TKP berbeda, terpaksa dilumpuhkan polisi lantaran mencoba kabur saat proses pengembangan pencarian barang bukti motor hasil curiannya. Pelaku dihadiahi timah panas tepat di kaki kanan pelaku lantaran tak mengindahkan peringatan tembakan dari polisi. Pelaku selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna mendapatkan penanganan medis. Saat dilakukan perawatan kepada petugas, pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian bersama sejumlah rekannya. Berapa kali sudah curi motor? Baru. Kalau saya aslinya mencuri sendiri Pak, baru 1 kali. Kalau yang ikuti 2 kali Pak. 3 kali semua. Kemudian salah satu daripada pelaku ini melakukan perlawanan pada saat dilakukan pengembangan, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan pelaku tersebut. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian digiring ke Mapolsek Tamalan Rea guna proses hukum lebih lanjut. Sementara akibat perbuatannya pelaku terancam kurungan penjara di atas 5 tahun.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Anyus melaporkan. Pemirsa, pekerja proyek di kantor Wali Kota Jakarta Timur tewas tersetrum saat bekerja di lantai 2 Gedung A Sabtu siang. Ya, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi mendatangi TKP tewasnya pekerja proyek di kantor Wali Kota Jakarta Timur Sabtu siang. Korban seorang pria berinisial H tewas saat memasang kamera CCTV di lantai 2 Gedung A, kantor Wali Kota Jakarta Timur. Korban diketahui baru 2 hari bekerja dan bertugas memasang CCTV dalam proyek pemeliharaan gedung kantor Wali Kota Jakarta Timur. Korban diduga tewas akibat tersetrum saat memasang kamera CCTV. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, namun naas nyawanya tidak tertolong. Korban ini meninggalnya karena kesetrum, Pak? Kesetrum. Itu lagi saat bekerja berarti ya, Pak? Saat bekerja. Oke, tapi udah dibawa ke rumah sakit? Sudah. Oh, udah. Langsung segera dibawa ke rumah sakit, ya tidak tertolong. Itu lagi membetulkan apa, Pak? Atau lagi bekerja? Jadi kita lagi pekerjaan pemasangan CCTV. Oh, pemasangan CCTV. Ya. Kasus tewasnya pekerja proyek di kantor Wali Kota Jakarta Timur ini kini masih diselidiki Kepolisian Sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga konter pulsa mengalami luka di dada dan punggung usai ditikam seorang pelanggan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, pelaku menikam korban lantaran tidak mau membayar usai mengisi saldo hampir 5 juta rupiah. Nasib naas dialami YP, pemuda penjaga konter pulsa di Desa Seretan, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tengah asik bekerja menjaga konter, korban justru ditikam seorang pria tak dikenal. Kejadian bermula saat korban kedatangan seorang pria yang meminta diisikan saldo dana sebesar 4,8 juta rupiah. Usai saldo diisi korban, pelaku kemudian diminta membayar, namun jawaban dengan nada tinggi yang didapat. Usai cekcok, pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menikam korban sebanyak 2 kali. Akibatnya korban yang mengalami luka tusuk di bagian punggung dan dada langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Setelah ditransfer oleh pihak konter, kemudian pihak konternya menagih uang cashnya. Namun bukannya membayar, justru dari pelakunya malah menusuk 2 kali. Jadi di bagian punggung sebelah kiri dan dada sebelah kanan terjadi 2 kali. Kemudian pelaku kabur, melarikan diri. Itu uang yang sudah ditransfer ke rekening Dana itu sudah berapa ya, Bu? Sekitar 4.800.000. Selanjutnya aparat Polres Semarang memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Anyus melaporkan. Pemirsa, Bakamla RI berhasil menggagalkan penyelundupan lobster di perairan Pulau Tandur, Kepulauan Riau. Ya, sebanyak 41 benih lobster seharga 19,2 miliar rupiah berhasil diamankan. Izin melaporkan, Komandan. Kapal Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI KN Bintang Laut 401 yang tergabung dalam tim operasi khusus bersama Lantamal 4 dan Barreskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan lobster. Operasi bermula ketika kapal KN Bintang Laut 401 memergoki pergerakan sebuah kapal mencurigakan di Pulau Panjang. Tim kemudian melakukan penyekatan dan penyisiran hingga menemukan 41 box berisi benih lobster di kawasan hutan bakau Pulau Tandur. Total berhasil diamankan 41 box berisi 189.000 lebih benih poster. Benih-benih lobster itu kemudian diamankan ke pangkalan Kawilsus Bea Cukai Karimun. Petugas juga sudah mengidentifikasi 2 pelaku yang berperan sebagai pengemudi kapal hantu. Saat ini para pelaku masih dalam pengejaran. Benih-benih lobster ini rencananya akan diselundupkan ke Malaysia. Benih-benih lobster itu kemudian dikembalikan ke habitatnya dengan dilepaskan ke lautan bebas. Akibat gagal penyelundupan ini, uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai 19,2 miliar rupiah. Dari Kepulauan Riau, tim liputan melaporkan. Pemirsa, 16 bangunan rumah di lokasi padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Warga sempat mendengar ada 2 kali ledakan saat kebakaran terjadi. Api dengan cepat membakar bangunan rumah di Jalan Lambung, Mangkurat, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda pada hari Sabtu. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya dan membuat warga panik. Bahkan petugas pemadam yang berupaya memadamkan api harus mendobrak pintu rumah yang terkunci untuk memadamkan api.
Warga juga sempat mendengar 2 kali ledakan. Diduga penyebab api akibat korsleting arus listrik dari salah satu rumah. Akibat kebakaran ini sedikitnya 16 bangunan hangus terbakar. Sementara beruntung tak ada korban jiwa. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Pemirsa, hujan deras disertai es dan angin kencang menerjang 2 desa di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Akibat diterjang angin kencang, sejumlah atap rumah warga rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Tlogo Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jumat sore. Kencangnya hembusan angin membuat warga ketakutan. Sementara di Desa Selorejo, Kecamatan Baureno, hujan disertai dengan butiran es berukuran kerikil jatuh di teras rumah warga. Akibat terjangan angin kencang, 5 rumah warga di Desa Tlogo Agung mengalami kerusakan di bagian atap. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah makelar kasus suap Ronaldo Tanur, Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjabat di Mahkamah Agung. Zarof Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof Richard merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada tahun 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MA. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarof Richard tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Zarof Richard merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop pada Oktober 2024. Film ini bahkan mengisahkan tentang kehidupan seorang hakim. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Magelang, Jawa Tengah di sela retret hari kedua. Di tengah agenda retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo meninjau lokasi Satuan Pelayanan Makan Bergizi Sabtu siang. Presiden Prabowo keluar dari gerbang utama Akademi Militer dengan menaiki Bugikat, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Satuan Pelayanan Makan Bergizi terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, tak jauh dari Akademi Militer Magelang, dan akan memproduksi 3.000 porsi makanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita hingga anak sekolah. Kantor ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dengan penerima manfaat serta semua pihak yang terlibat dalam program makan bergizi. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dijadwalkan mulai 2 Januari 2025 mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Julhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, pembekalan anggota DPD RI menggelar outbound bersama Lemhanas di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk kerjasama antar anggota DPD. Anggota DPD bekerja sama dengan Lemhanas RI mengikuti kegiatan outbound yang diselenggarakan di wilayah Kota Bogor.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari penuh diisi dengan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk kerjasama, kepemimpinan, dan komunikasi antar anggota DPD RI. Outbound yang diikuti lebih dari 100 senator DPD RI ini digelar guna memberikan bekal nilai kebangsaan. Para anggota mengikuti berbagai simulasi dan permainan yang menekankan pentingnya kekompakan. Salah satu anggota DPD, Alfian Syah Komeng, menilai kegiatan outbound sebagai salah satu kegiatan baik untuk memberikan pengetahuan terkait nilai kebangsaan Indonesia. Di sesuatu kelembagaan kan memang benar-benar harus mencintai negara ini, menjaga persatuan. NRG harga mati, udah nggak diskon lagi, udah harga mati. Jadi kita harus betul-betul supaya disiplin. Kalau udah disiplin, mudah-mudahan kita nggak bisa diselipin. Kayak gitu. Itu aja sih. Ya diselipin tuh Jakarta Barat. Selipi itu Mas. Oh, selipi. Banyak ahli-ahli yang sudah bicara, yang memaparkan baik kondisi politik lokal, nasional, global, kemudian fenomena yang akan terjadi, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, peluang. Nah, hari ini praktek. Kegiatan ini pun diharapkan dapat memberi dampak positif khususnya dalam kerjasama antar anggota, sehingga aspirasi dan kebutuhan daerah dapat lebih maksimal diperjuangkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Amrina Rida, Jemi Jasin, Ainis melaporkan. Tingkatkan rasa nasionalisme akan NKRI, Kabinet Merah Putih mengikuti rangkaian kegiatan retret yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Retret juga bertujuan membangun sinergi dan disiplin anggota kabinet dalam menjalankan tugas negara. Retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang menjadi bagian untuk meningkatkan rasa nasionalisme akan NKRI. Bahkan momen ini memberikan kesan mendalam bagi jajaran kabinet, dari mengikuti senam pagi, latihan baris per baris, hingga pembekalan. Menurut sejumlah anggota kabinet, rangkaian kegiatan selama 3 hari yang diikuti bukan hanya menguji fisik, tapi juga mempererat ikatan antar anggota kabinet, menyelaraskan visi, dan membentuk kekompakan sebagai satu tim. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Di sisi lain, tantangan akan bangun pagi hingga latihan disiplin semakin mengajarkan tanggung jawab akan tugas negara yang diemban. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan, nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini, kita tidur jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Sementara itu hubungan kemanusiaan dan ikatan antar anggota kabinet untuk bekerja sama memajukan bangsa semakin tercipta dalam retret. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork. Kegiatan retret di Akademi Militer Magelang ini menegaskan pentingnya kebersamaan, disiplin, dan kesatuan visi di antara Menteri Kabinet Merah Putih. Dengan semangat baru ini, ada harapan anggota kabinet mampu membawa pemerintahan menuju pencapaian yang lebih solid dan efektif. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara di hari kedua pembekalan Kabinet Merah Putih, seluruh anggota kabinet mengenakan pakaian khas Presiden Prabowo Subianto, yaitu safari berwarna coklat muda. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih melanjutkan agenda pembekalan di Akmil Magelang pada hari Sabtu. Jika di hari pertama, para anggota kabinet menggunakan pakaian loreng. Kali ini, para menteri mengenakan pakaian safari khas Prabowo Subianto. Mereka kompak memakai baju safari coklat muda atau krem mengikuti kegiatan pembekalan. Pakaian ini digunakan saat pembekalan dilakukan di dalam ruangan. Sementara pada Sabtu malam, Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan malam keakraban. Ya, sementara sejumlah momen menarik terjadi saat retret pembekalan di Akmil. Salah satunya saat Menteri Kabinet Merah Putih bernyanyi bersama di Gedung Hussein Akademi Militer Magelang.
Sejumlah menteri membagikan momen kebersamaan dan keakraban usai acara makan malam formal Retret Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang pada hari Jumat. Mereka merapat ke panggung hiburan dan menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa. Sejumlah di antaranya juga asik berjoget memeriahkan suasana. Tak hanya Menteri Kabinet Merah Putih yang merapat ke panggung, para taruna Akmil yang ikut makan malam juga ikut bergembira bersama. Iya, sementara momen menarik terjadi di Akmil Magelang di hari retret kedua, di mana Mendagri Tito Karnavian berulang tahun ke-60. Tito pun diguyur air oleh sejumlah menteri usai senam pagi. Kejutan lainnya juga didapatkan Tito saat pembekalan menteri di ruang AH Nasution, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga turut merayakan dan memberi ucapan selamat. Seisi ruangan juga turut menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Mendagri Tito Karnavian. Kita ke informasi Pilkada 2024 pemirsa. Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan pengacara atau Ormas Bang Japar mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1 Ridwan Kamil Suswono. Ormas Bang Japar siap menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono 1 putaran. Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan pengacara Ormas Bang Japar mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1 Ridwan Kamil Suswono Rido. Deklarasi dukungan kepada pasangan Rido di Pilkada Jakarta disampaikan langsung Ketua Umum Ormas Bang Japar Fahira Idris. Deklarasi yang digelar di Gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi Jakarta ini dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan Rido menyapa dan menyampaikan program serta visi misi kepada ratusan pengacara yang hadir. RK mengaku akan mengedepankan kepastian hukum jika terpilih sebagai gubernur. Di sisi lain, Ormas Bang Japar juga akan berupaya memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya dalam sekali putaran. Fahira Idris. Nah, mudah-mudahan ini akan dikunjungi kembali oleh relawan dari Bang Japar ini, ya, Kebangkitan Jawara Pengacara, organisasi kemasyarakatan Bu Fahira Idris. Mulai sekarang sampai hari terakhir kampanye. Alhamdulillah ya, hari ini kami Ormas Bang Japar di DKI kita ada 6.000 anggota kami siap mendukung Rido menang 1 putaran ya. Pertemuan kami diawali dengan pertemuan dengan Ibu Cinta setelah pelantikan Presiden, dan hari itu pun juga saya bertemu Pak Anies Baswedan, sahabat saya bilang Pak Anies mohon doanya untuk pilkada kali ini saya dukung Pak Ridwan Kamil, dan Pak Anies mengatakan saya menghormati pilihan Ibu. Ormas Bang Japar ini tercatat memiliki 6.000 anggota. Ormas ini juga memiliki cabang di 44 kecamatan dan 267 kelurahan di Jakarta. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah melaporkan. Pemirsa, wilayah Kepulauan Seribu juga menjadi sasaran kunjungan Cawagup nomor urut 3 Rano Karno. Ya, di wilayah terluar Jakarta ini Bang Dul belanja sejumlah masalah. Salah satunya tentang transportasi laut bagi warga yang dinilai masih belum memadai dan tarif yang mahal. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau akrab disapa Bang Dul menyambangi Pulau Bidadari dan Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dari kunjungan tersebut Bang Dul menerima curhatan warga soal transportasi laut. Transportasi untuk warga Jakarta yang tinggal di Kepulauan Seribu memang dianggap masih kurang layak. Mereka belum merasakan subsidi tarif dari pemerintah seperti warga di Jakarta lainnya bisa menikmati subsidi saat naik Transjakarta. Selain untuk kelancaran warga dalam beraktivitas, Bang Dul menekankan soal keselamatan penumpang dan awak tetap menjadi prioritas utama transportasi laut. Permasalahan apa yang mereka butuhkan, nah itulah arti dari sebuah belanja masalah ya di sini. Itu aja sih. Apakah ada fasilitas umum dan infrastruktur yang harus diperbaiki di? Yang pasti transportasi antar pulau ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Minta maaf kemarin ada kejadian kecelakaan misalnya untuk kapal logistik, karena memang kadang-kadang kan kapal logistik ini tidak standar, besar kecil itu tidak standar, itu harus punya standarisasi.
Selain masalah transportasi, sektor wisata juga perlu menjadi perhatian, khususnya perihal meningkatkan kunjungan wisatawan pasca pandemi COVID-19. Bang Dul menyebut penurunan kunjungan setelah pandemi membuat dirinya bersama tim memiliki tugas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, membuat perekonomian di kawasan tersebut bangkit kembali. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Ya pemirsa, 3 pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta menyatakan siap jalani debat kedua Pilkada Jakarta hari ini. Tema debat kedua adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta hari ini. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon ini akan memberikan penampilan terbaiknya. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar hari ini, 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial yang terbagi dalam 6 segmen. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, hasil belusukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono disambut baik oleh segenap masyarakat Jakarta. Dari hasil survei terbaru Poltreking Indonesia, elektabilitas pasangan Ridho ini meraih 51,6%, unggul jauh dari 2 paslon lainnya. Hasil kampanye dan belusukan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono beserta tim pemenangan ke sejumlah daerah di Jakarta mendulang hasil positif. Peduli dan perhatian serta membawa program-program yang menyentuh langsung rakyat kecil dinilai menjadi poin penting meningkatnya kesukaan masyarakat terhadap paslon nomor urut 1 ini di berbagai survei. Dari hasil survei terbaru Poltreking Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Ridho unggul atas 2 pasangan calon lainnya di Pilgub Jakarta 2024. Elektabilitas paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono tembus di angka 51,6%, mengalahkan 2 rivalnya, yakni paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan 36,4% dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 3,9%. Jika merujuk dari hasil survei tersebut, Pilkada Jakarta berpotensi berlangsung 1 putaran. Karena elektabilitas RK Suswono sudah melewati persyaratan 50% plus 1. Survei ini digelar 10 hingga 16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden yang merupakan warga Provinsi Jakarta yang memiliki hak pilih. Dengan metode pengambilan sampel secara acak bertingkat dengan margin of error 2,2%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Jakarta memindahkan lokasi debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu. Ya, debat yang sedianya berlangsung di Ecovention Ancol akan dipindahkan menjadi di Beach City International Stadium Ancol. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Jakarta memindahkan lokasi debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu. Debat yang sedianya berlangsung di Ecovention Ancol akan dipindahkan menjadi di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Pertimbangannya karena di hari yang sama di jarak yang berdekatan terdapat festival musik yang menghadiri 20.000 penonton. Hingga Sabtu malam pekerja masih menyelesaikan sejumlah fasilitas agar dapat bisa berjalan. Pihak KPU Jakarta menyatakan pihak kepolisian menyarankan agar lokasinya dipindah.
Kendati demikian, tak akan ada layout yang berubah. Perubahan hanya akan terjadi pada tempat duduk yang disediakan bagi pendukung pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Jaraknya 500 meter lah dari e-convention akan berlangsung festival musik yang menghadiri sekitar 20.000 penonton. Kemudian setelah kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga pihak pengelola Ancol, maka kemudian dari pihak kepolisian menyarankan agar lokasinya dipindah karena nanti dikhawatirkan terjadi penumpukan massa. Debat kedua akan digelar Minggu malam dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Debat akan diikuti 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, Museum Nasional Indonesia kembali dibuka setelah insiden kebakaran pada September 2023 lalu. Ya, tampilan wajah baru yang lebih modern dan pameran interaktif memberikan pengalaman edukatif mendalam bagi para pengunjung yang hadir. Wajah baru Museum Nasional Indonesia hadir di tengah masyarakat dengan konsep reimajinasi warisan budaya. Pengunjung diberikan pengalaman menarik dan syarat pengetahuan. Lalu apa yang berbeda ya dari Museum Nasional Indonesia? Yuk kita langsung keliling ke dalam. Lebih modern dan interaktif, itulah sebutan tepat untuk menggambarkan wajah baru dari Museum Nasional Indonesia setelah revitalisasi. Revitalisasi ini mengadopsi konsep reimajinasi warisan budaya. Salah satu pameran yang menggambarkan interaktif berada di pameran 1, yakni Paras Nusantara, yang memiliki fitur mengidentifikasi kemiripan wajah kita dengan salah satu lukisan potret 78 suku karya Raden Pirngadi, dan katanya pameran ini memiliki arti yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pengunjung pun antusias dan antri untuk mencoba. Terdapat juga 6 arca Candi Singasari yang dipulangkan dari Amsterdam. Koleksi yang dipamerkan ini meliputi 760 benda bersejarah yang dipulangkan selama 2 tahun terakhir, termasuk koleksi Pangeran Diponegoro, seni rupa Pitamaha dari Bali, serta pusaka dari Kerajaan Lombok. Menampilkan Museum Nasional yang mengulang narasi, tentunya pasti yang tentunya relevan dengan zaman yang sekarang melalui tata pamer yang lebih menarik, interaktif dan inovatif. Jadi sehingga kita berharap masyarakat atau pengunjung itu lebih bisa menikmati. Ruang Imersiva menjadi salah satu daya tarik pengunjung yang menawarkan pengalaman audio visual imersif, membawa pengunjung menjelajah budaya Indonesia melalui perspektif lebih modern. Ngeliat-ngeliat di sosial media kayaknya bagus, akhirnya aku tertarik buat kesini juga dan dekat dari rumah. Lebih modern, terus juga lebih bagus, terus bersih juga, jadi nyaman lah di sini gitu. Lebih rapi, lebih modern gitu kan. Terus setelah direvitalisasi juga kita tahu nih perjuangan para pakar-pakar yang mencoba merevitalisasi barang-barang kebudayaan kita. Jadi kita, anak cucu kita juga bakal terus ngelihat arca-arca atau barang-barang peninggalan Indonesia lain. Ya, jika Anda ingin melihat langsung bekas bangunan yang terkena dampak dari kebakaran yang terjadi pada tahun lalu di Museum Nasional Indonesia, Anda dapat langsung melihat di area ini karena diperlihatkan pun jendela-jendela hangus, dinding-dinding yang hangus, maupun arca yang terkena dampak kebakaran juga. Dan jika Anda tertarik untuk menikmati secara langsung wajah baru dari Museum Nasional Indonesia ini, Anda dapat langsung datang ke Museum Nasional Indonesia di setiap hari Selasa hingga Kamis pada pukul 8 pagi hingga 4 sore, dan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jakarta Samsa, Anies melaporkan. Ya, Despita, untuk akhir pekan ini ada rencana mau liburan kemana gitu? Aduh, kebetulan belum ada ide ini Kevin ya, mau ajak anak-anak pengen cari kegiatan yang seru nih Kevin. Ada ide nggak nih? Cocok banget, nggak perlu jauh-jauh keluar dari Jakarta, tepatnya di Tangerang, Banten pemirsa. Ada wisata bermain sekaligus berenang bagi anak-anak nih dengan nuansa ala Hawaii. Wow. Kira-kira seperti apa ya? Berikut liputannya.
Ya, inilah kawasan pasir pantai Pantai Indah Kapuk 2. Para pengunjung bisa menikmati beragam wahana menarik dengan suasana ala pantai. Sambil menikmati alam pantai, pengunjung antusias bersuah foto dan bermain pasir. Nah, bagi pengunjung yang mengajak buah hati, boleh nih bermain di Aloha Playground. Beragam permainan bisa dicoba di sini. Anak-anak bisa bermain bola sepuasnya di kolam bola atau main jembatan jaring laba-laba untuk melatih motorik dan keseimbangan serta bangun rasa percaya diri si kecil. Selain itu, anak-anak bisa berenang sepuasnya dan berseluncur air di kolam. Dekorasi playground bernuansa pantai ala Hawaii dengan gazebo palem, jembatan penghubung dan ornamen patung totem makin menambah keseruan anak bermain. Bagus ya, keren banget, nggak kalah jauh sama negara-negara lain ya. Jadi bagus banget, keren. View-nya bagus banget, suasananya beda, nggak seperti di Peak ya, tapi diciptakan kayak ya memang buat wisata keren banget. Nyesal kalau nggak kesini. Ya. Main bola, main trampolin, main air, main Manjat-manjat nggak? Manjat-manjat. Itu senang sekali. Main air ya senang ya? Main air senang, main bola senang, main pototan senang. Untuk bermain di playground ini, Anda perlu merogoh kocek mulai Rp125.000 hingga Rp200.000. Ini seru dan menyenangkan, apalagi nih anak-anak bisa bermain dan berenang sepuasnya dengan nuansa yang Hawaii banget. Nah, ini bisa menjadi spot rekomendasi bagi keluarga untuk menghabiskan akhir pekan dengan si buah hati. Dari Tangerang, Banten, Steviani Sirait dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Nah, Kevin dan juga pemirsa, kalau tadi ada wisata ala-ala Hawaii ya, pantai yang dimana anak-anak bisa bermain air. Ada juga nih wisata lainnya yang kita bisa menikmati panorama kebun teh yang indah. Wah, benar banget nih Desvita dan pemirsa. Ada udara yang sejuk dan berbagai wahana ekstrim membuat liburan Anda dan keluarga begitu berkesan. Kemuning Skyview di Ngargoyoso, Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh yang menawan. Sejumlah wahana pun menantang para pengunjung untuk memacu adrenalin. Di antaranya jembatan goyang yang menjadi ikon destinasi ini. Meniti jembatan goyang sepanjang 50 meter ini, pengunjung tak perlu khawatir soal keamanan karena pengunjung dibatasi hanya berjumlah 6 orang. Selain jembatan goyang, tempat ini menyediakan ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh yang mempesona. Indah banget, indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih, seru. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka. Di lokasi ini pengunjung juga dapat mengelilingi kebun teh dari ketinggian dengan naik kereta gantung. Beragam angle swafoto dapat dilakukan yang tentunya dengan latar belakang pemandangan kebun teh yang indah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Januar Setiaji, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga kabur dari hutan konservasi. Satu individu orang utan berbobot 80 kg berkeliaran di permukiman warga di Seranau, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, kemunculan primata dilindungi negara tersebut hebohkan warga dan viral. Sudah lebih dari 1 minggu, orang utan besar berbobot 80 kg berkeliaran di kebun dekat permukiman warga di Desa Ganepo, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemunculan primata Kalimantan yang dilindungi negara itu hebohkan warga dan viral. Petugas BKSDA bersama Orang Utan Foundation International (OVI) langsung mendatangi lokasi dan berupaya mengevakuasinya. Tembakan obat bius terpaksa dilakukan untuk memudahkan petugas saat mengangkat orang utan tersebut hingga memasukkannya ke dalam kandang yang telah disiapkan.
Hasil pemeriksaan sementara, orang utan jantan yang diperkirakan berusia sekitar 35 tahun itu dalam keadaan sehat. Satu individu dengan berat 80 kg. Untuk proses evakuasi berjalan ya cukup sulit karena kita jalan kaki dan naik motor untuk membawa dari tempat kita rescue sampai dengan ke pelabuhannya. Kini orang utan dibawa ke kantor seksi wilayah 2 BKSD Pangkalan Bun di Kota Waringin Barat. Di sana orang utan akan kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan konservasi. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah melaporkan.